didapatkan oleh negara dari ini, dan ini. Ya, tepat sekali. Anda benar. Ini adalah sebagian besar dari objek PPN. Tahukah Anda apakah itu PPN? PPN adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Pajak. PPN adalah termasuk jenis pajak tidak langsung yang memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak mesti yang menanggung beban pajaknya. Seperti kita ketahui, yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian, yang dikenakan untuk memungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang atau jasa sampai ke konsumen. PPN dan PPH adalah penyumbang penerimaan terbesar di APBN negara kita. Dalam hampir sebagian besar jenis barang yang kita konsumsi sehari-hari sudah tergantung unsur-unsur PPN yang besarnya 10% dari harga jual. Prinsip yang penting untuk diketahui dalam PPN ini adalah bahwa PPN ini dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Dengan prinsip ini, maka barang yang dijual ke luar negeri harus dikeluarkan PPN-nya sehingga banyak eksportasi atau eksportir biasanya mengajukan restitusi PPN karenanya. Dengan prinsip ini juga, setiap barang atau jasa yang masuk ke dalam negeri harus dikenakan PPN. Makanya, oleh kita akan mengimpor barang, maka oleh pihak bea cukai akan diawasi pembayaran PPN-nya. Menurut peraturan pemerintah, terdapat 3 kategori perhitungan tarif PPN, yaitu untuk tarif umum sebesar 10%, untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak sebesar 0%, dan tarif PPN umum lain dapat berkisar antara 5-15%. Sebagai PKP, sebuah usaha dapat mengenakan PPN pada barang dan jasa yang ditawarkan, serta PKP dapat mengkreditkan PPN yang diperoleh dari hasil transaksi antar pelanggan maupun lawan transaksi. Bagi pengusaha, baik besar maupun kecil, perusahaan atau individu, jika penghasilan per tahun dari barang dan jasa kena pajak yang diperjualbelikan mencapai 4,8 miliar rupiah, maka pengusaha wajib mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03 Tahun 2013. Jika penghasilan per tahun di bawah 4,8 miliar rupiah, maka pengusaha tidak harus mendaftarkan diri menjadi PKP. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A, terdapat beberapa jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, seperti uang, emas batangan, surat berharga, barang hasil pertambangan atau pengeboran, barang kebutuhan pokok dan makanan yang disajikan hotel, restoran, dan sejenisnya, serta jasa yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan sosial dan masih banyak lainnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa atas penjualan barang mewah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Seperti yang kita ketahui, kelebihan PPN yaitu mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda, netral dalam perdagangan lokal dan internasional. PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan. Ditinjau dari besarnya pendapatan negara, PPN mendapat predikat sebagai money maker, karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa terbebani oleh pajak tersebut, sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya. Namun, di balik kelebihan tersebut, ada juga kelemahan PPN, yaitu biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak, menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, maka semakin ringan beban pajak yang dipikul. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak dan PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya meliputi yaitu pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan-jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas. Pertahanan dan keamanan, mulai dari bangunan, senjata, perumahan, sampai gaji-gajinya. Subsidi, pangan, dan bahan bakar minyak. Kelestarian lingkungan hidup budaya, dana pemilu, transportasi, massal, dan lain-lain. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu usaha mikro dan menengah, baik dalam hal pembinaan ataupun modal. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Ketentuan mengenai pembukuan yang sebelum 1 Januari 2001 diatur dalam pasal 6 UU PPN tahun 1984 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dihapus, sehingga mengenai kewajiban pembukuan di bidang PPN semata-mata mengacu pada pasal 28 UU KUP. Dalam pasal 28 ayat 7 UU KUP diurut bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung sebesarnya pajak yang terutang. Apabila dibandingkan dengan rumusan dalam pasal 6 UU PPN tahun 1984 yang telah dihapus, ternyata rumusan dalam pasal 1 angka 26 UU KUP dan penegasan dalam memori penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP tidak sepenuhnya memenuhi itu penegasan yang dimuat dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 50 PJ 71 1989 tanggal 2 Desember tahun 1989 masih cukup relevan untuk diperhatikan. Dalam surat edaran ini, pengusaha kena pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan kuantum barang kena pajak yang diserahkan, harga perolehan barang atau jasa kena pajak dan pajak masukan, harga jual atau penggantian dan pajak keluaran yang dikenakan, penyerahan yang terutang PPN 10%, penyerahan yang terutang PPN 0%, penyerahan yang tidak terutang PPN, penyerahan yang terutang PPN BM. Karena berdasarkan pasal 16B UU PPN tahun 1984 terhadap penyerahan BKP JKP tertentu diberikan fasilitas, maka bagi PKP yang melakukan penyerahan terkait dengan fasilitas dimaksud, pencatatan itu harus ditambah dengan 2 materi lagi, yaitu penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak dan penyerahan yang PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut. Sekian, terima kasih. Jadi, dengan adanya kesadaran dari diri kita untuk membayar pajak, kita juga ikut membangun negeri kita untuk menjadi lebih baik. Demikian dari saya Nurul Sylvia beserta staf semuanya. Terima kasih. Salam pajak. Kian menapak maju, bekerja dan berkarya membangun